sebelumnya kita sudah sempat membahas terkait dengan IUCPA. Nah, tapi kalau misalkan nanti IUCPA diterapkan, masih ada EUDR ya Pak. Nah, ini kompetitifnya nanti seperti apa sih Pak dari segi industri ini? Ya, jadi untuk ekspor ke Eropa, untuk saringan pertamanya adalah EUDR dulu, non-tarif barrier-nya dulu kan gitu. Apabila itu lolos, artinya bisa oke, ini bisa masuk ini. Nah itu baru nanti IUCPA-nya yang jalan kan. Oke, tarif ini sekian atau tarif nol kan gitu. Nah itu jadi tetap di sini ini ada non tarif yang harus diperhatikan dulu. Kalau tidak ya percuma IUCPA, karena nanti juga contoh misalnya nih, kita masuk ke dalam high risk country misalnya gitu. Kita bersyukur masih masuk sekarang dalam medium risk country. Artinya terkena untuk due diligence di 3%. Nah kalau masuk high risk country di 9%. Nah ini kan juga semuanya butuh biaya untuk due diligence. Kemudian untuk traceability juga demikian. Kita juga misalnya perusahaan harus melakukan segregasi dalam menerima buah petani karena masalah traceability. Ini juga butuh biaya untuk investasi. Nah seperti ini, jadi artinya bahwa ini juga harus diperhatikan EUDR ini. Karena nanti percuma saja misalnya oke, nanti tarifnya turun atau nol, tetapi masih ada hambatan non tarif yang belum selesai, ini akan mempengaruhi ekspor kita ke Uni Eropa gitu. Oke, kalau misalkan concernnya memang penggundulan hutan gitu Pak untuk sawit sendiri, kalau misalkan pemerintah nanti memberikan regulasi baru, jadi sawit ini akan masuk dalam kategori tanaman hutan, apakah ini juga potensial Pak? Ya, seharusnya memang ini harusnya sudah dari dulu mesti dilakukan. Dulu pernah sawit itu masuk dalam tanaman hutan, sawit. Tapi hanya sebentar waktu zaman Menteri Kehutanannya Pak Zulkifli Hasan. Hanya kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu terus dicabut. Nah, contoh negara Malaysia itu sudah menerapkan itu sudah sejak lama. Mereka tidak ada kawasan hutan, mereka adanya adalah hutan dan non hutan. Nah, kemudian sawit masuk dalam kawasan hutan. Nah, ini sebenarnya itu salah satu mereka dianggapnya kan gini, bisa juga kan kita sawit itu kan memang aslinya kan tanaman hutan, dia memang hutan. Nah, itu bisa digunakan untuk reboisasi misalnya dengan sawit gitu. Nah, ini yang mestinya yang ini ya bisa jadi mungkin dengan begitu bahwa reboisasi kita dengan sawit dicampur dengan tanaman hutan kayu misalnya begitu. Nah, itu juga bisa sebenarnya gitu. Oke, jadi itu justru yang diharapkan ya Pak ya, diberlakukan. Ya artinya begini, yang kami harapkan adalah mestinya kebijakan-kebijakan yang harus mensupport ke arah sana. Yang saling mensupport hingga komprehensif sehingga negara lain akan membuat kebijakan itu sebenarnya kesulitan karena memang kita sudah ada kebijakan ke arah situ. Gitu. Dan tentunya pasar ekspor Indonesia ke Uni Eropa meskipun peluangnya cukup besar tapi ada beberapa tantangan termasuk tadi penerapan non-barrier EUDR tadi ya Pak. Kalau gambaran dari ekspor sawit Indonesia dan turunannya ke Uni Eropa seperti apa sih Pak? Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat kan tadi setiap tahun semakin meningkat ya Pak. Kalau Uni Eropa sendiri seperti apa? Nah ini justru kalau Uni Eropa kebalikannya. Uni Eropa itu yang terjadi adalah kita dari 2018 tuh ekspor kita masih 5,7 juta ton. Kemudian di 2023 sudah ke angka 4,1 udah turun. Kemudian di 2024 turun kembali jadi 3,3. Kenapa demikian? Karena tadi ada contoh kita ada masalah di waktu itu yang kita sampai WTO masalah RED II misalnya gitu, masalah biodiesel. Jadi seperti itu. Nah, ya jadi memang sebenarnya kalau kita lihat Uni Eropa itu sudah terus menurunkan gitu kan import dari Indonesia begitu. Jadi kita tetap tidak berharap ya ini turun terus. Kita berharap justru naik kan. Paling tidak bisa kembali lagi ke angka 4 sampai 5 juta kan gitu. Nah, ini yang harus kita bisa dengan EUDR utamanya nanti supaya jangan sampai justru ini malah menekan ekspor kita ke Eropa sementara ada IUCPA kan gitu yang karena kebijakan tarif tadi. Tapi sekali lagi bahwa kebijakan non tarif ini juga menjadi kendala harus kita garap betul-betul karena akan berlaku di akhir tahun ini kan gitu. Ya. Lalu apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Tadi Anda sebelumnya sudah katakan diperlukan regulasi yang justru mendukung industri sawit dan turunannya. Apalagi Pak yang diharapkan? Saya rasa itu dan kemudian yang utama kedua adalah dalam hal kita melakukan diversifikasi pasar, pelaku usaha atau GAPKI sebagai asosiasi itu tidak bisa melakukan sendiri.
Ini harus didukung penuh oleh pemerintah, harus saling bahu membahu untuk ini supaya benar-benar saya setuju sekali bahwa diversifikasi sangat perlu. Jangan sampai kita tergantung dengan satu pasar atau beberapa pasar. Nah ini kan kita sekarang ke China cukup besar, kemudian sudah mulai turun. Ke India juga, India sering berubah-ubah kebijakannya. Terakhir memberikan import tax-nya sampai 35%, kemudian turun lagi. Nah seperti itu. Nah ini yang kita diversifikasi sangat perlu. Itu tidak boleh, kita harus benar-benar tidak boleh diam. Harus terus-menerus kita melakukan. Contoh ini yang pasar yang paling juga potensial lagi nih. Mesir misalnya. Mesir itu bisa menjadi hub-nya Indonesia. Untuk kita ekspor ke Mesir, diolah di Mesir, kemudian Mesir akan re-ekspor. Itu juga menarik. Bisa ekspor, mereka bisa masuk ke Uni Eropa, bisa masuk ke Amerika, kan begitu. Nah seperti itu. Nah ini yang kita harus perhatikan. Kita harus bikin hub-hub di tempat tertentu untuk ekspor kita. Tetapi sekali lagi kita harus memperhatikan juga suplai kita bagaimana kan gitu. Kalau kita produktivitas kita stagnan, tidak ada kepastian suplai, mereka juga enggan kan gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, Pak Edi, tapi dalam memperluas akses pasar yang potensial tadi, apakah ada kendala yang dihadapi oleh pelaku industri dalam negeri, Pak? Ya, itu tadi yang masalah legalitas. Ya. Contoh tadi masalah, ini kan ada beberapa juga sudah ada HGU, kemudian masuk kawasan hutan. Ini kan juga menjadi pertanyaan buat mereka. Kan gitu loh, ini kok Anda ekspor kok tidak legal, ini ya areal yang Anda kelola misalnya gitu kan. Walaupun awalnya legal misalnya, atau dalam proses untuk legal waktu itu kan. Nah ini juga harus makanya saya sampaikan tadi, ini harus cepat selesai. Masalah-masalah yang kawasan ini tidak ada lagi, syukur-syukur bisa selesai semua di tahun 2025. Kedepannya sudah tidak ada lagi lah masalah-masalah kawasan. Oke. Selain legalitas, apakah ada perbedaan dari segi karakteristik permintaan produk-produk, Pak? Kalau permintaan produk-produk itu hampir sebenarnya tidak ada. Ya, kalau kita tuh hampir ekspor kita kan terbesar sudah dalam bentuk olahan ya. Mereka juga butuh oleokimia, produk-produk kita oleokimia juga cukup gede ya untuk karena kita ini banyak untuk industri kosmetik kan gitu, industri pangan itu juga. Jadi tidak ada kalau itu.